Shalom, Shalom Elohim, salam hormat kepada ketiga pribadi yang esa yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini bersama dengan kita. Dalam wadah kising Bapak Eman Lahago, salam hormat Bapak Surgawi itu sendiri. Dan salam hormat kepada King of the King Satrio Peningit, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Nabi Isa anak Maryam. Dalam wadah kising Pak Aditya Nugrahanto, salam hormat. Dan kepada mempelai ilahi wanita yang ada dalam Wahyu 12, malaikat yang turun dari surga yang kaki sebelahnya di darat dan kaki sebelahnya di laut, yang dilihat oleh nabinya Yohanes di Pulau Patmos, Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri. Dalam wadah casing Bunda Fei Hamdani, salam hormat. Dan salam kasih, sukacita dan sejahtera kepada kita sekalian anak-anaknya di mana saja kita berada. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk membacakan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yunus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayatnya yang ke-30 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, demikian manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa keadaan kita pada saat ini, terkhusus kita Indonesia Raya, negara Republik Indonesia tercinta, Taman Edennya Tuhan, Israel sesungguhnya dimensi roh dan kebenaran, Atlantis yang dicari bangsa-bangsa. Marilah kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan Allah kita, di mana firman ini datang melalui hambanya Nabi Yunus untuk mengingatkan kepada kita. Dan firman ini pula yang sama, kita sedang mengulang zaman di mana zaman kita pada saat ini. Firman yang berkata dan menyampaikannya itu sendiri. Dalam wadah casing King of the King, Aditya Nugrahanto, dialah itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahkan mempelainya, pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran Bunda Fei Hamdani, dan Bapak Surgawi itu sendiri, Bapak Eman Lahago. Di zaman Omega ini, 3 pribadi yang esa itu telah turun di tengah-tengah dunia ini memakai wadah casing manusia yang terekselen, manusia jasmani seperti kita, tetapi satu roh alfa dan omega itu sendiri. Dan seperti orang Niniwe, Yunus membawa kabar ini, peringatan daripadanya. Dan demikian pula Tuhan Yesus Kristus itu dalam wadah casing Aditya Nugrahanto telah mengingatkan kepada kita tentang murka-murka Tuhan yang sedang berjalan, sebab ia datang untuk menghakimi dunia ini dan menyelamatkannya, orang-orang yang masih dalam kerendahan hati. Karena dunia ini telah disesatkan berjuta-juta tahun lamanya oleh Dajjal, Antikris, Lucifer dengan antek-anteknya. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul digambarkan Yesus Kristus yang telah naik ke surga itu datang untuk memulihkan segala sesuatu, dan dia telah datang dalam wadah casing manusia jasmani seperti kita, Aditya Nugrahanto, untuk melaksanakan murkanya. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau hidup seperti zaman Nuh? Orang-orang yang mencemooh
penuh mencemooh kebenaran dan akhirnya penyesalan dari belakang. Mereka menyesal pun tiada guna. Sama seperti halnya kita pada zaman ini, dua jalan ada di tengah-tengah dunia ini. Mana yang harus kita pilih, lebar atau sempit? Yang diikuti banyak orang atau yang diikuti hanya sedikit orang? Dan pertanyaan dan jawabannya berpulang kepada kita masing-masing. Sebab yang lebar itu diikuti oleh banyak orang dan mereka tidak tahu bahwa orang buta sedang menuntun orang buta. Di ujungnya menuju maut, kebinasaan, jurang. Dan yang sedikit orang, itulah kebenaran. Namun dunia mengatakan itu hoax karena dunia sedang lenyap oleh segala keinginannya, dikuasai, segala sistem dunia ini dikuasai oleh Antikris, Dajjal mata satu itu. Sistem pendidikan, ekonomi, semuanya dikuasai oleh mereka. Bukankah kita diingatkan bahwa Yesus Kristus dibawa roh untuk dicobai di padang gurun? Dan apa yang iblis katakan? Dunia, kerajaannya adalah dalam kendalinya, bukan? Karena itu marilah kita berbalik kepada Tuhan pada saat ini. Dan kita ingat, orang-orang Niniwe mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya Nabi Yunus. Mereka tidak mencari pembelaan atau menjadi pencemooh, tetapi mereka menyikapinya dengan hati, bukan logika manusia. Sehingga mereka merendahkan hati mereka, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Duduk di abu bahkan raja mereka, berkabung, berpuasa, berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Bukan saja orang dewasa, anak-anak, dan bahkan hewan-hewan. Dan mereka mendapat belas kasihan karena mereka mengambil tindakan nyata, yaitu melakukan firman itu. Dan bagaimana respon kita pada saat ini? Di mana murka Tuhan, 4 elemen api sedang berjalan, api, air, angin, dan tanah. Bukankah itu tandanya bahwa penghakiman sedang berjalan? Tuhan Yesus Kristus dengan para malaikatnya sedang hadir, sudah ada di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan penghakiman, melaksanakan murkanya. Karena itu hukum tabur tuai sedang berjalan. Dan marilah sebagai anak-anak keturunan Israel, 12 suku yang ada di Indonesia ini, marilah kita berbalik dan bertobat. Kita memakai kain kabung, kita minta belas kasihan Tuhan atas bangsa kita yang pada saat ini sudah kembali kepada zaman kolonial Belanda, di mana zaman dulu dijajah, dan atas pertolongan Tuhan dan para malaikatnya, maka terlepas dari penjajahan itu. Dan di zaman ini pula hal itu terjadi atas kita. Kita sedang dijajah, namun kita tidak tahu bahwa kita bekerja, tetapi kita menjadi budak. Padahal Taman Eden kaya akan segala sesuatu. Kita boleh belajar dan lihat dari fakta yang terjadi di luar negeri. Mereka tidak punya hasil tambang emas dan lain-lain sebagainya. Seperti di Jerman, Belanda, dan lain-lain. Mereka sejahtera, bukan? Tetapi kita punya semuanya. Tapi kita bayangkan hanya makan sehari pun sulit. Itulah karena kita sedang diperbudak dengan dosa-dosa kita sendiri. Dosa kita yang membuat kita diperbudak. Karena upah dosa itu adalah maut itu sendiri. Sehingga Tuhan mengizinkan kita ditindas agar kita sadar untuk kita berbalik bahwa kita lah Taman Eden itu sesungguhnya. Marilah kita menyikapi ini seperti orang Niniwe, bahkan raja mereka. Kita duduk meminta belas kasihan Tuhan, duduk di abu, berkabung. Kita tinggalkan aktivitas-aktivitas kita, kita berdoa untuk bangsa kita, di mana ulang tahunnya ke-80 dan sudah dewasa, bukan? Tetapi kita masih saja hidup di dalam penindasan, di dalam berbagai macam kemiskinan. Marilah kita berbalik kepada Tuhan. Yesus Kristus itu sudah datang dalam wadah Kising Aditya Nugrahanto. Sebab Indonesia adalah Israel. Sebab Taman Edennya Tuhan akan dibersihkan terlebih dahulu. Karena itu marilah kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, bertobat seperti orang Niniwe. Jangan mau kita diadu domba, diperbudak, ya, seperti zaman dahulu dan bahkan zaman ini. Mari kita bersatu. Kita kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menuntun